Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang belum niat i'tikaf, berniat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain, masih di surah Ali Imran ayat 159. Ayat 159. Ini ayat tentang Allah membicarakan tentang keharusan seseorang untuk lemah lembut dengan sesama, dan juga anjuran untuk selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Malahan sebelum kita baca ayat di awal-awal Al-Baqarah, Allah sendiri, Allah zat yang menciptakan semua makhluk, tapi ada kadang-kadang Allah sendiri untuk mengajarkan kita sebagai makhluknya, mengajarkan kita ini makhluk. Allah bermusyawarah dengan malaikat. La ilaha illallah. Pada Allah seharusnya Allah enggak butuh musyawarah malaikat. Malaikat sendiri Allah yang ciptakan. Makhluk semua ini milik Allah. Tapi ini sekedar untuk sebagai pelajaran untuk kita yang menjadi hamba Allah, dan juga sebagai penghargaan ataupun sebagai penghargaan untuk orang lain. Karena jadi yang namanya musyawarah tidak menentukan bahwa kita itu lemah, tidak. Musyawarah itu tujuan dasarnya untuk menghargai pendapat orang lain, untuk menghargai orang lain, terutama dalam karena yang namanya musyawarah gimana menurut Bapak misalnya. Jadi bukan untuk tidak sama sekali musyawarah ini menunjukkan ke rendah ataupun tidak mengerti orang yang meminta musyawarah. Malahan di sebagian riwayat disebutkan ma khaba man istakhar. Saya tidak akan merasa menyesal orang yang sudah melakukan istikhar. Kemudian begitu juga orang yang sudah melakukan musyawarah. Semua yang kita lakukan dianjurkan untuk selalu musyawarah, terutama dalam hal misalkan kita mau bisnis sama seseorang ataupun mau nikah. Itu semua dituntut dalam Islam untuk meminta pendapat orang lain. Itu ataupun namanya al-musyawarah. Malahan disebutkan dalam sebagian ayat surah Asy-Syura. Al-Quran itu ada satu surat yang namanya Asy-Syura. Asy-Syura itulah artinya musyawarah. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqimuna shalah wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka itu berlandaskan musyawarah di antara mereka. Jadi sebuah keputusan muncul setelah hasil musyawarah. Itu sifat mukmin, bukan otoriter. Ini saya yang paling benar, kalian ini semua orang bodoh, maka pendapat saya lah yang wajib diterapkan, yang lain semua enggak diterima.
Ini bukan mukmin seperti ini. Mukmin adalah orang yang mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Allah sendiri bermusyawarah. Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Allah Tuhanmu mengatakan ke malaikat, "Wahai malaikat, saya ingin menciptakan khalifah di bumi." Maksudnya Adam. Baru malaikat memberikan jawaban, ya Allah, qalu taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau menjadikan di bumi engkau orang yang menumpahkan darah, orang yang membuat kerusakan dengan maksiat? Cuman ini malaikat memberikan saran. Makanya jangan salah paham ayat ini. Ada sebagian termasuk khatib kemarin menyebutkan bahwa malaikat menentang Allah. Malaikat tidak menerima pernyataan Allah. Itu bukan, salah paham. Malaikat ma'sum, la ya'suna ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang ma'sum, tidak pernah melanggar, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah tidak menerima dari hal yang sudah diputuskan Allah. Cuman kata ulama tafsir menyebutkan ini jawaban malaikat bukan karena melawan atau enggak nerima Allah, tapi di sini malaikat karena sudah diminta musyawarah. Jadi malaikat sudah dimusyawarah sama Allah, ya mereka mengungkapkan pendapat mereka. Ya Allah, dari pengalaman Banul Jan, mereka itu ya sudah tinggal di bumi sebelum diutus Nabi Adam. Mereka sudah tinggal di bumi, mereka buat kerusakan, mereka menghancurkan bumi, supaya ke malaikat ini tidak kasihan, sayang ke Allah. Mereka sangat mencintai Allah, tidak ingin hal ini terulang kembali di bumi Allah. Antara ada orang yang memaksiat ke Allah, melanggar perintah Allah, ini mereka enggak mau. Akhirnya jadi bukan mereka tidak mau menerima dengan kedatangan Adam, apa bedanya sama iblis? Ini ayat ini bukan, jangan salah paham. Jangan dipahami bahwa malaikat tidak menerima Allah menciptakan Adam, bukan. Tapi ayat ini malaikat memberikan jawaban ketika diajak musyawarah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang perlu dikoreksi sebagian penceramah kadang-kadang seperti itu. La ilaha illallah. Kembali ke dalam ayat ini, Allah bukan berarti Allah ketika musyawarah sama malaikat Allah butuh pendapat malaikat, enggak butuh. Ngapain Allah mendapat malaikat? Orang malaikat sendiri Allah yang ciptakan. Tapi dalam ayat ini kata ulama mufassir, Allah bermusyawarah kepada malaikat, hikmahnya yang pertama untuk kita hamba Allah, supaya Allah sendiri yang musyawarah. Allah yang enggak makhluk musyawarah. Yang kedua, Allah ingin menghargai malaikat. Karena hakikat musyawarah adalah untuk menghargai orang lain. Kembali ke ayat ini di surah Ali Imran, jadi ada anjuran untuk selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah perintahkan untuk musyawarah, sehingga Rasulullah tidak semua perkara selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Padahal sebenarnya Rasul enggak butuh. Rasul butuh musyawarah dengan sahabat? Enggak butuh. Rasul kalau butuh ini benar atau tidak, bagus atau tidak, tinggal tunggu Jibril. Jibril tolong tanyain ke Allah, ini bagus atau tidak. Jadi Rasul melakukan musyawarah bukan karena butuh, tidak. Rasul enggak butuh musyawarah, malaikat Jibril samping. Tapi Rasul ingin mengajarkan kita umatnya bahwa sebuah keputusan jangan diambil sendiri, tapi keputusan harus didasari oleh hasil musyawarah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال الله فبما رحمة من الله, dan dengan sebab rahmat dari Allah. Ini ma di sini kata ulama ma zaidah. Ma itu tambahan yang bertujuan untuk menguatkan. Karena dalam bahasa Arab sesuatu tambahan itu tujuannya untuk menguatkan. Seperti di surah Al-Anfal, qala Allah Subhanahu wa ta'ala fadribu fawqal a'naq. Ketika Allah menyuruh malaikat membantu mukmin di perang Badar, kata Allah kepada malaikat fadribu fawqal a'naq, maka tebaslah di atas leher. Bukan di sini di muka berarti dibunuh, enggak, artinya di leher. Terus fauqa buat apa itu? Jadi tidak diartikan maka bunuhlah, tebaslah mereka bukan di atas leher, artinya di leher. Terus ngapain ditambah fauqa di Al-Quran? Nah, itu untuk menguatkan. Jadi dia bukan dipahami berarti malaikat ketika membunuh orang kufar itu memukulnya di sini di kepala, di atas leher, enggak, di leher maksudnya. Fadribu fawqal a'naq. Fabima rahmatin min Allah, maka dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, linta lahum, engkau lemah lembut wahai Muhammad untuk mereka. Untuk mereka artinya untuk sahabat. Ini masih ada hubungan dengan perang Uhud, karena di perang Uhud Rasulullah sebagian sahabat tentara saat itu melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul Allah ingatkan supaya harus lemah lembut ke sahabat. Linta lahum, engkau lemah lembut kepada mereka. Ai sahalat akhlaquka, artinya mudahlah akhlakmu tidak terlalu keras. Lembut, artinya lembutlah akhlakmu id khalafu, ketika mereka melanggar perintah. Nah, jadi lembut Rasul ke sahabat. Disebutkan seperti yang sering saya sampaikan di dalam riwayat Sayyidina Anas menyebutkan, Sayyidina Anas bin Malik itu beliau sahabat yang kecil yang tugasnya itu sebagai khadim Rasul, orang bawa sendal yang menyediain air wudu buat Rasul. Nah, itu yang pembantu Rasul. Kata Sayyidina Anas, khadamtu Rasulullah 10 sinin. Saya ini menghadam Rasulullah selama 10 tahun. 10 tahun. Apa kata beliau? Fama lamani ala syai'in fa'altuhu aw taraktuh. Rasul kata beliau, selama saya menghadam beliau tidak pernah lamani, artinya mencela, tidak pernah mencelaku terhadap apa yang aku lakukan, dan tidak pernah mencelaku terhadap apapun yang aku tinggalkan. Malahan di sebagian riwayat yang lain disebutkan dari Sayyidina Anas, fama qala lima fa'altu lima fa'alta wa lima taraktu lima taraktah. Dari Sayyidina Anas, saya khadam Rasul 10 tahun. Selama saya menghadam itu tidak pernah Rasulullah mengatakan untuk perbuatan yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan? Dan juga Rasul tidak pernah mengucapkan kepadaku untuk perbuatan yang aku tinggalkan, kenapa kamu tinggalkan? Artinya Rasulullah tidak pernah mencela apapun terhadap yang dilakukan Sayyidina Anas, dan tidak pernah mencela terhadap apapun yang beliau tinggalkan. Ini jangan disalah paham juga nanti. Oh, berarti Rasulullah enggak amar ma'ruf nahi munkar dong? Enggak. Arti lama di sini mencela. Kalau melarang orang bukan mencela. Misalkan jangan kamu lakukan ini, ya tolong kamu lakukan ini yang baik, ini tidak baik, jangan kamu lakukan. Itu sekedar nasihat. Nasihat bukan mencela. Mencela itu artinya menghardik, memarahi. Jadi kata Allah, fabima rahmatin min Allah linta lahum, dengan sebab rahmat dari Allah engkau lemah lembut untuk mereka wahai Muhammad. Linta ay sahalat akhlaquka,
lembutlah akhlakmu id khalafuk, ketika mereka melanggar perintah. Kata Allah, walau kunta faddan, dan jika engkau itu wahai Muhammad faddan sayyi'al khuluq, artinya buruk akhlaknya, keras, ghalidhal qalbi, artinya keras hati, ay jafiyan fa'aghladta lahum, hati keras kemudian engkau berbuat kasar bagi mereka. Kata Allah, kalau misalkan engkau itu akhlaknya buruk, kemudian hatimu keras, artinya hatimu kasar, sehingga sifat kita itu engkau kasar kepada sahabatmu, lam faddu min haulik, wahai Muhammad, sungguh mereka akan berlari dari sekitarmu. Mereka enggak mau berteman, enggak mau beriman. Makanya jadi ini sebenarnya ini anjuran ataupun pelajaran untuk para ustaz juga, dai enggak boleh terlalu keras. So, karena kalau keras orang pada berlari. Lam faddu min haulik, faddu ay tafarraqu, mereka itu akan mencar darimu, tidak mau dekat dengan. Kalau terlalu keras. Tapi bukan berarti Rasulullah terlalu lembut dari awal sampai akhir, enggak. Rasulullah kalau beliau melihat maksiat, Rasulullah marah. Sampai disebutkan merah muka Rasul ketika Rasul kelihatan itu kalau lagi marah sama lagi senang kelihatan Rasul. Ada langsung terlihat di muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika melihat maksiat dia marah ketika melihat maksiat, sampai Rasul menyebutkan di sebagian hadis, kalau orang ninggalin jamaah disuruh bakar rumah. disuruh bakar ya rumah. Kalau orang yang tidak mau melakukan jamaah di masjid, laki-laki maksudnya. Lam fadh walau kunta fadhan, wahai Muhammad, jika engkau itu akhlaknya buruk, kemudian ghalidhal qalb, kalau engkau itu hatinya kasar, lam fadhu min haulik, sungguh mereka akan mencar, akan memisahkan diri dari sekitarmu, tidak mau berdekat. So, kemudian kata Allah, fa'fu anhum, wahai Muhammad, apabila mereka melanggar perintahmu, mereka membuat kamu susah, mereka melanggar, fa'fu anhum, yang pertama maafkan untuk mereka. Fa'fu anhum ay tajawaz anhum, maafkan untuk mereka ma'atauhu, apa yang mereka lakukan. Mereka membuat susah. Malahan ada sebagian orang yang dulunya membuat Rasulullah sedih. Siapa? Sayyidina Wahsy. Rasulullah selama hidup Rasulullah, salah satu waktu yang beliau sangat sedih ketika melihat paman beliau Sayyidina Hamzah dimuthil. Muthil itu artinya dipotong-potong, apa bahasa Indonesia? Dia dimutilasi. Jadi Sayyidina Hamzah di perang Uhud dimutilasi karena beliau syahid di perang Uhud. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, matanya congkel, perutnya bagian dalamnya dan isi dalamnya diambil sama orang kafir. Itu yang membunuh beliau siapa? Sayyidina Wahsy, yang saat itu beliau masih kafir di perang Uhud. Sayyidina Hamzah meninggal di perang Uhud. Nanti Rasul tiba-tiba satu ketika ini Wahsy masuk Islam. Datang dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk Sayyidina Wahsy yang dulu membuat Rasulullah paling sedih. Ketika Rasul melihat paman beliau sendiri Asadullah, Hamzah ini gelarnya Asadullah, singa Allah. Ketika melihat paman beliau dimutilasi ketika perang Uhud. Tapi ketika Wahsy datang ke Rasulullah meminta maaf dan ingin mengikrarkan keislamannya, Rasulullah menerima taubatnya dan dimaafkan semuanya. Akhirnya Sayyidina Wahsy apa yang beliau lakukan untuk menebus dosanya? Dulu beliau membunuh manusia yang paling dicintai Rasulullah. Kemudian beliau menebusnya dengan membunuh makhluk yang paling dibenci Rasulullah. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu yang membunuh Sayyidina Wahsy radhiyallahu anhu.
Banyak disebutkan ada sebagian kisah yang lain. Ada salah satu, lupa nama sahabat. Beliau satu ketika Rasul sedang tawaf. Di ketika Allahumma salli ala Muhammad, ketika Fathu Makkah, Rasulullah masuk ke Makkah tawaf. Karena memang disunnahkan bagi kita yang mendatangi Ka'bah, bukan kalau Masjidil Haram, itu sunnahnya bukan tahiyat masjid, bukan salat 2 rakaat. Masjid An-Nasru ya, kalau tahiyat masjid, salat sunnah 2 rakaat. Kalau Masjidil Haram, tahiyat masjidnya apa? Tawaf. Rasulullah datang tawaf. Kemudian ada salah satu saat itu manusia yang paling marah ke Rasul. Dia buat pedang, dia keliling, dia nyari kesempatan ingin membunuh Rasulullah. Kalau enggak salah namanya Tha'labah, lupa namanya. Rasulullah tahu ada Jibril. Rasulullah dikasih tahu sama Jibril, ini orang membunuhmu ya Rasulullah, lagi nyari kesempatan untuk membunuh. Itu beliau itu udah nyiapin pedang, pisau, bahasa Arabnya khanjar. Khanjar itu pisau kecil yang biasa ditaruh di sini di pinggang. Itu beliau itu sudah, pisau itu sudah disediakan sudah beberapa hari, dikasih racun. Karena orang Arab itu kalau ingin membunuh orang lain itu dikasih racun, di pisau dibakar dulu dengan racun beberapa hari, sudah bunuh dengan racun. Ntar kalau kena sedikit langsung meninggal. Kalaupun enggak meninggal karena luka, meninggal karena racun. Ini beliau ini udah nyimpen pedang, pisau, udah diracun berapa hari sudah disiapkan. Kemudian ketika Rasul tawaf, dia nyari kesempatan ingin membunuh Rasul dari belakang. Dikasih tahu sama Jibril, ya Rasulullah, itu makhluk, itu orang manusia yang ingin membunuh. Tiba-tiba Rasulullah dipanggil nama beliau, ya fulan, ya fulan. Ditanya, apa yang kamu tujuannya, ngapain ke sini? Loh, ini orang sudah takut, gemetar dia. Karena Rasul, orang yang enggak berani berhadapan dengan Rasul pasti gemetar, apalagi musuh. Musuh Sayyidina Abu Lahab sendiri enggak berani berhadapan sama Rasul. Ini orang akhirnya saking gemetar, dipegang Rasulullah, dipegang di dada beliau. Makanya kita sunnah ketemu orang alim, ketemu ustaz, ada anak kecil, suruh pegang dadanya. Akhirnya dipegang dada beliau sama Rasul. Langsung saat itu kata beliau, dalam riwayat disebutkan, Muhammad dulu adalah makhluk yang paling saya benci, yang paling saya ingin saya bunuh. Tapi semenjak itu berubah, makhluk di dunia ini yang paling saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk Islam dia. La ilaha illallah fa'fu anhum, kata Allah, maka maafkan untuk mereka. Wastaghfir lahum, setelah maafkan enggak cukup. Enggak cukup dimaafkan. Yang pertama dimaafkan, setelah dimaafkan wastaghfir lahum, dan mohon ampun bagi mereka dosa mereka. Jadi ada orang menzalimi kita, yang pertama kita maafkan, kemudian kita mohon, ya Allah tolong ampuni dia. Karena belum tentu ketika kita maafkan dia masih sama Allah masih ada dosa. Karena kalau saya sampaikan ini dua, kalau misalkan kita mencuri, itu dosanya berapa Pak? Kalau kita mencuri dosanya dua. Yang pertama dosa kita ngambil hak orang, itu dosa dengan manusia. Yang kedua dosa karena kita melanggar perintah Allah. Allah melarang, mengharamkan mencuri, kita mencuri, di situ ada dua. Yang pertama dosa ada hubungan dengan makhluk, yang kedua dosa karena kita melanggar larangan Allah melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika itu orang memaafkan, ya sudahlah saya maafkan, ini barang saya sudah dikembalikan, sudah saya maafkan. Apakah sama Allah boleh lepas? Belum. Sama Allah dia belum, itu sudah melakukan hal yang diharamkan, artinya wajib taubat. Maka di sinilah kata Allah, wahai Muhammad, kalau mereka melanggar perintahmu, menzalimi dirimu, yang pertama maafkan mereka. Yang kedua, karena mereka masih berdosa sama Allah, karena melanggar perintahmu, wastaghfir lahum, mohon ampun mereka, istighfar buat mereka. La ilaha illallah. Wa syawirhum, setelah engkau maafkan mereka, setelah engkau minta ampun untuk mereka, akhirnya mereka sudah bersih, sudah engkau maafkan, sudah engkau istighfar, mohon ampun ke Allah, akhirnya mereka itu sudah bersih dari dosa. Wa syawirhum, dan musyawarah olehmu akan mereka. Diajak musyawarah orang yang menzalimi Rasul,
Malahan Allah pertama Allah suruh maafkan, kemudian Allah suruh mohon ampun, yang ke depan diajak mereka untuk dijadikan sebagai kawan dalam berdiskusi, dalam bermusyawarah. Wa syawirhum fil amr. Makna musyawarah ay istakhrij ara'ahum, artinya minta mereka mengeluarkan pendapat mereka. Makanya dalam musyawarah jangan diam-diaman, itu bukan musyawarah. Semua diam, setuju. Wah, itu bukan musyawarah. Musyawarah yang benar, kita kalau misalkan kita yang memimpin rapat misalkan, itu jangan pendapat saya sudah, kalian setuju enggak? Nah, itu bukan. Itu cuma meminta persetujuan, enggak. Artinya makna musyawarah bukan meminta persetujuan, tapi meminta mereka untuk mengeluarkan pendapat. Nah, itu maksud dari musyawarah. Kalau sekedar minta, kalau setuju semua, pasti kalau yang bawah ini yang enggak ada perasaan enggak enakan, udah setuju. Ini bukan. Jadi musyawarah bukan meminta persetujuan, tapi meminta anggota musyawarah untuk mengeluarkan pendapat. Wasyawirhum ay istakhrij ara'ahum, meminta mereka untuk mengeluarkan pendapat mereka. Wasyawirhum fil amr, dan musyawarah olehmu akan mereka dalam urusanmu, semua urusan, baik dalam hal peperangan ataupun urusan yang lain, termasuk dalam hal nikah, dalam hal bisnis. Itu dianjurkan untuk bermusyawarah. Alasan musyawarah tatyiban liqulubihim. Bukan Rasul butuh musyawarah, enggak, Rasul enggak butuh, ada Jibril samping. Alasannya tatyiban liqulubihim, untuk menarik hati mereka. Nah, untuk membuat hati mereka senang. Karena salah satu cara membuat orang lain senang dengan dimintai pendapatnya. Artinya kita menganggap dia, menghargai. Nah, makanya musyawarah itu penting. Walaupun kita enggak butuh. Kita enggak butuh musyawarah. Saya sudah ada pendapat sendiri yang tinggal saya jalani. Tanya aja ke orang yang kita kawan atau siapa. Bagaimana menurut Bapak ini, bagus atau tidak? Nah, itu musyawarah dianjurkan seperti itu. Dengan tujuan walaupun kita enggak butuh pendapatnya, tapi di situ kita melakukan hal yang disukai oleh Allah, yaitu membuat orang lain senang. Karena ketika kita dimintai musyawarah, kita akan merasa bahwa pendapat kita itu dihargai sama orang lain. Tatyiban liqulubihim, untuk membuat senang bagi hati mereka. Nah, itu tujuan musyawarah ke Rasul. Alasan hikmah yang lain, Rasulullah diperintahkan musyawarah waliyastanna bik, supaya dijadikan teladan denganmu, supaya engkau diikuti. Nah, jadi yang kau lakukan ini jadi panutan untuk umatmu, sehingga mereka mengedepankan musyawarah. Malah disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah katsiral musyawarah lahum, paling banyak musyawarah bagi sahabat. Rasulullah paling banyak musyawarah dengan sahabat. Kemudian Allah lanjutkan, fa idza azamta, apabila engkau sudah memiliki tekad yang bulat, ala imdha' ma turid ba'dal musyawarah, apabila sudah punya tekad, sudah punya keinginan untuk melaksanakan apa yang kau inginkan setelah hasil musyawarah. Nah, kata Allah, fatawakkal 'ala Allah, maka saat itu tawakal 'ala Allah. Jadi awalnya musyawarah. Setelah musyawarah sudah ada keputusan, itu kata Allah, enggak usah lihat kiri, enggak usah lihat kanan, lakukan. Enggak usah mungkin nanti kalau begini, enggak usah ada kalau lagi, sudah lakukan dan tawakkal 'ala Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Yang penting musyawarah. Musyawarah dulu, kalau sudah hasil kesepakatan dalam musyawarah seperti ini kita lakukan. Setelah itu sudah lakukan. Jangan ragu lagi, sudah lakukan dan tawakkal 'ala Allah. Fatawakkal 'ala Allah ay thiq bihi. Artinya yakinlah dengan Allah, la bil musyawarah. Ketika ingin melakukan itu jangan dijadikan jadi yang kita jadikan sandaran bukan musyawarah. Saat itu tawakal ke Allah, yang kita percaya, yang kita jadikan sandaran adalah Allah Subhanahu wa taala.
innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguh Allah sangat mencintai orang yang selalu bertawakal ke Allah. Inilah beberapa adab ataupun akhlak yang diperintahkan oleh Allah untuk Rasulnya, walaupun hakikatnya bukan buat Rasul. Rasul sudah dijamin sama Allah akhlaknya bagus, orang manusia yang paling lembut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, tapi ini semua Allah sampaikan ke Rasul, hakikatnya bukan ke Rasul. Karena Al-Quran hakikatnya diturunkan buat kita umat Islam. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, yang pertama jangan terlalu kasar, yang kedua harus memaafkan, yang berikutnya setelah memaafkan berusaha memohon ampun untuk orang yang menzalimi, yang ketiga meminta pendapat orang lain, yang selanjutnya ketika sudah hasil dari musyawarah lakukan, dan saat itu tawakal ke Allah Subhanahu wa taala, jangan tawakal kita ke hasil musyawarah. Inilah ayat ini, besok kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.